Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman cabai sudah mulai berbuah, tapi karena hujan mungkin ya, jadi akarnya terlihat karena tanahnya itu terkikis oleh air hujan. Maka segera dilakukan pembumbunan. Nah, kebetulan ini ada teman yang melakukan pembumbunan menggunakan kompos. Nah, biasanya kalau terlihat itu di dekat di batang ini ya, akarnya yang terlihat itu di dekat batang ini. Tapi ini nggak terlihat, sudah saya bumbun. Nanti kita carikan contoh yang terlihat. Ini yang nah ini seperti ini misalnya, ini akarnya terlihat. Bentar lagi mana, nah ini misalnya ini akarnya terlihat, terus ini, nah ini yang roboh-roboh, ini akarnya terlihat, yang ini akarnya, apalagi ini roboh, kemungkinan kena air hujan. Buahnya cabenya sedang berbuah seperti ini. Kemudian dilakukan pembumbunan menggunakan kompos. Tapi ya efeknya layu tanamannya, padahal udah berbuah kan, sayang. Sudah berbuah tanamannya jadi layu. Enggak. Jadi layu kan, sayang sekali ya. Kenapa bisa demikian? Ya, kompos. Tapi sebenarnya kalau kita nyebut kompos, harusnya itu adalah bahan organik yang sudah terurai, sudah 100% terurai, sudah menjadi kompos. Kalau kompos tersebut yang disampaikan tadi untuk membumbun kok layu, berarti dia belum terkomposkan 100%, belum jadi kompos, masih setengah kompos. Makanya setelah diaplikasikan, dilakukan untuk pembumbunan, masih ada reaksi proses penguraian, proses dekomposisi, sehingga efeknya itu kurang bagus untuk tanaman. Proses dekomposisi tersebut membutuhkan nitrogen, kemungkinan berebut nitrogen, atau biasanya ada reaksi asam, ada reaksi suhu naik sehingga mengganggu tanaman. Nah, itu mungkin yang menyebabkan tanaman itu layu. Itu yang pertama. Yang kedua, pembumbunan dengan kompos itu tujuannya kan untuk menambahkan nutrisi. Sudah jelas lah ya, tujuan utamanya untuk menambahkan nutrisi, selain digunakan untuk nutup supaya akar tidak lihat. Karena yang kita gunakan kompos, maka tujuannya juga untuk memberikan nutrisi. Ketahuilah bahwa tanaman itu akarnya akan terus berkembang, selalu berkembang. Dia akan masuk ke dalam atau melebar, tergantung jenis tanamannya. Kalau tanaman cabai itu biasanya tanaman perakaran dalam, dia akan masuk ke dalam. Dia juga melebar sih. Nah, akar-akar tanaman yang menyerap unsur hara itu biasanya ada di ujung akar. Itu akar-akar yang kecil. Akar itu sama kayak tanaman sendiri. Jadi tanaman itu ada batang, kemudian muncul cabang, kemudian muncul ranting, kemudian muncul ranting yang kecil-kecil lagi. Nah, buahnya itu biasanya muncul di paling ujung. Nah, sama dengan akar. Akar juga ada akar besar, kemudian muncul akar cabang, dan muncul akar ranting, kemudian akan muncul bulu-bulu akar kecil-kecil di ujungnya. Itulah yang menyerap nutrisi unsur hara. Nah, berarti aplikasinya gimana? Aplikasi kompos, aplikasi kompos atau pupuk itu harusnya tidak berada di batang. Tidak berada di batang, tetapi agak menjauh. Patokannya apa? Patokannya adalah seberapa tajuk tanaman. Misalnya ini dari batang lurus, kira-kira ini melebarnya 50 cm. Kira-kira 50 cm. Lebarnya daun ini dari batang kira-kira 50 cm. Berarti kita aplikasi pupuknya radius 50 cm di sekitar batang, bukan pada batangnya. Seperti itu. Kalau tujuannya pemupukan tadi. Jadi, nah kalau kita
Ini kalau kita, sayang kita nggak bawa kompos ya. Kalau kita biasanya penebalan kompos itu di sela-sela tanaman. Komposnya di sela-sela tanaman. Atau komposnya ditabur sebelum penanaman, yaitu pada saat mengolah atau pada saat membuat guludan, pada saat membuat bedengan. Nah, kalau tujuannya untuk pembumbunan, menutup akar, maka sebaiknya kita gunakan tanah-tanah di sekitar tanaman. Kayak gini, di sela-selanya ini. Kan tadi udah kita sampaikan bahwa kita pemberian kompos itu biasanya di sela-sela. Lah, pemberian kompos itu kan udah lama. Nah, yang di sela-sela, kompos yang di sela-sela ini, setelah lama, itu sudah benar-benar matang. Sehingga ketika untuk dilakukan pembumbunan, itu bagus. Ya, sudah komposnya sudah bercampur dengan tanah, sudah mix, sudah matang benar, kemudian dilakukan pembumbunan nggak apa-apa, aman kayak gini nih. Ini kan ada sisa-sisa pembakaran, sisa-sisa apa, tanahnya hitam kayak gitu, nggak apa-apa. Ini tanah sudah stabil, tanah sudah dingin. Demikian juga kalau memang komposnya sudah stabil, komposnya sudah dingin, komposnya sudah matang benar, maka tidak menjadi masalah ketika dilakukan pembumbunan. Jadi di sini ada dua catatan ya. Jadi yang pertama, tujuan pembumbunan adalah untuk menutup akar, supaya akar tidak terlihat dan tanaman tidak terganggu. Yang kedua, tadi tujuan yang kedua pada kasus tadi adalah pemberian nutrisi. Kesimpulannya, pembumbunan dilakukan menggunakan tanah saja, yaitu tanah di sekitar tanaman. Kemudian pemupukan dilakukan di areal tanaman, jangan di batang, tetapi di areal tanaman, di sekitar tanaman, radius tajuk tanaman. Jika daun tanaman terjauh setengah atau 50 cm atau setengah meter, maka kita pemberian pemupukannya atau pengomposannya di 50 cm tersebut. Nah, itu seperti itu. Jadi aman. Pembumbunan menggunakan tanah saja. Ketika kita mau aplikasi kompos, itu sesuai tajuk tanaman, daun terjauh. Dan sebaiknya lagi pemberian kompos itu dilakukan pada saat pembuatan guludan atau bedengan. Berikan yang banyak sekali, sebanyak-banyaknya, sebanyak yang kita punya. Sudah, setelah itu nanti tanaman kita sudah tercukupi sampai produksi, nutrisinya sudah tercukupi. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa tanah ini sebenarnya sudah mengandung banyak sekali nutrisinya, mengandung banyak kompos, karena tanah ini terbentuk jutaan, mungkin miliaran tahun yang lalu. Terbentuk selapis demi selapis, sedikit demi sedikit, dari bahan-bahan organik, dari pelapukan bahan-bahan organik, dari penguraian bahan-bahan organik, sehingga tanah ini terus terbentuk sampai sekarang. Siapa yang membentuk? Alam. Ada angin, cuaca, hujan, panas, kemudian mikroorganisme, kemudian hewan-hewan tanah lainnya. Itu seperti itu. Ngantur lagi jauh. Ya, jadi intinya tadi pembumbunan itu menggunakan tanah saja, tanah yang ada di sekitarnya. Kemudian pemupukan dilakukan di areal tanaman, tapi jangan di batang langsung, tetapi melihat daun terjauhnya seberapa. Nah, disitulah, di bawah situlah keliling pemberian komposnya, sehingga nanti tanaman akan aman. Itu seperti itu. Oh ya, kita lagi nanam cabai lagi nih. Kita udah tanam, udah kita siram, tinggal kita beri mulsa. Ini mulsanya kita sudah ngambil jerami dari sawah dekat di seberang jalan. Ini yang ini tanamannya udah 3 hari, alhamdulillah, walaupun layu tapi masih kuat. Layu karena terik sinar matahari, tapi nggak layu banget, cuma ya saya lagi beradaptasi. Mungkin 1 minggu nanti udah kuat, alhamdulillah. Ini hidup udah 3 harian ini, mudah-mudahan nanti kuat. Ini belum kita siram. Pada saat nanam ini tanahnya masih lembab. Nah, ini kita tutup, alhamdulillah masih lembab juga. Tanahnya alhamdulillah masih lembab juga ini.
karena kita berikan naungan, berikan mulsa, sehingga penguapannya tidak terjadi, dan alhamdulillah aman. Oke, kita lanjut. Ini bedengan satu lagi, nanti ini kita bersihkan lagi, kita tanami lagi terus ya, karena tenaganya sendiri tenaga satu orang ya, jadi ya sedikit demi sedikit walaupun kejar-kejaran sama rumput. Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.